Ta'ala, yaitu dawuh Luqman Hakim, la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Ndak maksudnya bukan dolim batu syak fi ghairi mahal ya, tapi apa? Syirik. Jadi berarti maknanya gimana? Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan syirik sama sekali. Itu artinya kan sahabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran. Untung zaman itu ada Nabi diklarifikasi. Nah, saya ini masalahnya penulis-penulis tentang kiai atau klarifikasi. Luwih pinter timbang kiai ini. Bingung gak? Itu dulu zaman orang soleh semua. Zaman orang soleh semua. Mencintai perempuan itu baik. Karena maknanya cinta itu ora demenan. Saya ulang lagi, maknanya cinta itu tidak demenan. Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan. Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu. Ibu itu seorang perempuan. Jika bilang perempuan itu orang kok bayang wong wedok sing semlohe sing menarik kok gak. Ya perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah, bisa apa saja. Tapi ra wong ra saleh muni kiai itu harus mencintai perempuan. Udah ke ajaran sesat. Karena mesti konotasinya urusan apa? Syahwat. Paham tuh sing kula maksudnya? Seneng dunia nggih ngoten. Zaman sahabat, lu banyak sahabat sing seneng dunia. Tapi wong soleh, senenge dunia juga perangkat kebaikan. Wong syarat jihad wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Sehingga wong darani seneng dunia itu ora ep. Wong perangkat kebaikan. Begitu juga seneng perempuan. Dulu itu enggak ep karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinikahin, kalau tidak cantik ya ibu atau guru, semuanya ini perangkat kebaikan. Tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya apa coba? Urusan syahwat. Sehingga dulu itu enggak masalah misalnya Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Karena orang masih waras semua, jadi itu enggak melahirkan salah tafsir. Padahal Nabi jelas ngendikan ada 3 hal yang saya ditakdir dicintakan 3 hal itu. Yang 2 itu at-tibbu wan nisa. Pewangian dan perempuan. Tapi dengan makna yang apa? Positif. Karena kalau perempuan nggak dididik, coba anak kamu pertama tahu kebaikan lewat siapa? Ibu. Ibu itu perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi dulu makna perempuan itu udah harus urusan. Nah, tapi kalau sekarang sama ngomong itu, orang nafsir kan macam-macam. Ya, tapi itu sudah itu resiko. Yang jelas kalau minta seminta-mintanya nafsiri Quran, hadis, nafsiri ulama itu jangan nganggo utekmu dhewe. Nganggo prosedur sing dikuasai perangkat itu oleh ulama. Makanya kalau masalah Quran sampai Kanjeng Nabi keras man fassaral Quran fi ra'yihi falyataba wa maqadahu minan. Orang yang menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri maka sama juga pesan 1 tiket dan neraka. Tapi kalau nafsirkan ulama salah saenake dhewe urung pati neraka lah. Cuma ya rontok-rontok ngawur, tapi kan gak mungkin diancam neraka wong kiai ku ora pangeran. Tapi ini saya cerita ya, betapa susahnya kita sebagai ulama. Karena kita harus membiasakan bahasanya ulama dulu. Karena itu satu-satunya cara untuk menetapkan tradisi dulu. Dengan zaman yang sudah rubah. Ya, dengan zaman yang sudah rubah. Ya tapi mau tidak mau. Saya beri contoh kecil misalnya tadi. Dulu sahabat itu biasa bahasakan tadi. Saya ini suka perempuan. Karena ya memang zina linnasi hubbus syahawati minan. Tapi maknanya suka itu ya kalau suka dinikah ya dinikah, tidak demenan, tidak pacaran. Kalau suka perempuan dengan mana ibu ya di rumah yang baik. Kalau suka perempuan dengan mana ustadzah ya diberi hak fasilitas ngajar. Semuanya itu konotasinya positif. Seneng donya kayak ngoten, aku seneng duit, aku itu kedonyan, aku itu seneng harta. Maksudnya apa? Itu perangkat kebaikan. Aku seneng murid. Aku seneng nak ngaji itu ngaji wakil. Banyak kayak dulu yang bilang gitu. Aku seneng kalau ngaji itu yang ngaji banyak. Bukan urusan salam template, orang urusan sowanan gula akeh, tapi ingin kebaikan itu didengar orang banyak. Tapi kalau sekarang, kowe dadi kiai mending ngene, aku seneng santri akeh. Mesti wong le nafsiri. Iya ben sing salam template. Akeh. Jadi sekarang perangkat suudzon itu luar biasa. Luar biasa. Dulu enggak, dulu itu ya duwahi ma'al jamaah. Kalau ingin barokah ya harus rame-rame. Alaikum bil jamaah.
Jadi ngaji semakin banyak semakin baik. Maksudnya semakin tahu hal positif yang banyak semakin. Tapi sekarang kan muni aku laris pengajianku. Wong pikirannya, wah berapa itu hasilnya kan untuk ruwet soalnya zaman akhir ruwet. Tapi nikmati mawon, mesti nikmati mawon. Santai mawon. Kiye kersane. Kabeh itu kersane napa? Bon niku tentang ilmu sosial ya. Kula mengutip sedikit. Kenapa saya cerita ilmu sosial? Karena mau tidak mau. Misalnya riba. Riba itu apa coba teman? Ayo sampean anen riba itu bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sausé krus? Apa asal kelebihan? Kita ini ape ilmiah itu darani nabrak hukum, ape ra ilmiah gobloknya ra ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang khusyuk itu biasanya kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70 100 rupiah. Saman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Iya, kemudian kamu darani dia. Coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggar sak dhuwure nominal ya riba. Wong dhisik 100 rupiah, saiki ya 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau disaur 100 rupiah mesti gak riba. Karuan 100 tetap 100 kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba tok. Goblok itu ya haram. Yang haram dalam Islam itu riba tok. Goblok itu juga. Wong dina'udzubillah. Ciri utama barang haram itu dina'udzubillah. Na'udzubillah minasyirki wal jahli, termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab, nggak perlu dilawan, bahaya ya. Kan melawan diri sendiri. Ya saya ingin, kalau bolak-balik nyelesaikan konflik wonten kakak beradik, zaman tahun 80, ponakane sunat diutangi Pak Dene. Dulu misalnya diutang no pedet. Barang pedetnya didol, zaman itu untuk duit 3.000. Ini yang cerita orangnya. 3.000 rupiah. Tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 baru kayak tukaran tadi, baru tukaran. Ditagih kan, nah zaman rukun kan nggak ditagih, nah tukaran kan di. Terus kita yang jadi kiai bingung. Jare sing ngutangi kon 7 juta, mergo pedet dihitung. Jare sing utang, ngurian mau 3.000, Gus. 3.000 untuk pentol, siomen. Woi kata pantan teng karep kula. Sing utang seneng 3.000, sing utangi seneng 7 juta. Lah saiki bareng, ya nek ngono sawur pedet ta mending ngono. Pedet apa, Gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sing sitok milih yo pedet biasa, ngu dhisik pedet biasa. Lah yo pedetku biasa iku cara ora mbok utang, wis ndek anak putu. Aduh Pak, tahun 70 nak duwe anak putu wis. Oh luas ta kondo. Tapi jare sing utang, lah anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat itu. Ora berat sih, konsultan hukum itu sampean dadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta iku 1 miliar. Nak kelas kabupaten jadi 5 juta. Dadi kiai gak salam templek 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam templek 50.000 20.000. Takokane nek dijawab kliru swarga. Ane kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga. Wong ora melok utang kok melok mikir. Murwat. Nggih wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niki lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunatullah. Dirabi tiyang. Dirabi tiyang di masna lah. Sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jare rondo iki muni wis dipegat. Sing lanang digoleki wis ora ono. Ketoke ya rong megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung.
Bingungnya iku nak merodone ayu kita tambah bingung meneh, kita rabi ta ora malah bingung meneh nah. Ora mboten bingung hukume, nak iku ora kowe selera-seleramu. Enggak, kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan tidak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin tidak, pilihannya tidak tolak. Karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiha atau qaulu arbabiha. Padahal ini, perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya. Karena yang punya wilayah tolak itu lakinya serah iso dihubungi. Pernah bisa tak hubungi, tak tanya, Kang, bojomu mbok pegat ta urung? Urung lek lumayan nggo cadangan. Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung itu iki. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener ora melok ngeloni, wis jajal kampus tenan. Kan ora ono untungi. Salam templek mau 20.000 iku. Lho kira ora rasane dadi kiai. Akhirnya kalau nak ketemu sing lanang tak pamon. Kowe nak kepengin ra mlebu neraka, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran iku paling anti iku fatadharuha kal mu'allaqah, ngembahno wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak omong ngono. Aku donga aku rapati mandi lah, tapi nak ndongak mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi. Mangkel wong. Ya mun Gus tak pegate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang juga. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Karena dia ini mau butuh cadangan tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok ndek alternatif. Mergo si wong iki zina moh tapi kalong jatahe biologis ya moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu. Aku sing pusing, mesti ditakoki hukume ya. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim, ora ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning ngarep. Penak ndi dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah segala 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot, nak salah neraka. Bener 20.000. Terus banget. Ngene kula sering rayu pangeran Gusti, kula niku pantes mlebu swarga. Salah kula kathah las, pokoke pantes mlebu swarga. Jadi, mboten urusan GR mboten, jenengan pantes ulama mlebu swarga. Yo repot. Pemene urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darani goblok. Wong gladak kula yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu. Itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu. Nah saiki misalnya gladakku tak dol 700 rupiah. Ibu nggo tuku gentenge tok ya ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman itu regine pinten, Mbah? Zaman itu 700 Gus atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau enggak? Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Dalah kula nu kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kula nu akhirnya takok, "Cek iku golek referensi emas tahun 70 itu. 3.000 untuk pirang gram?" Ternyata ya untuk akeh. Karena polanya sama, napa?
Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat. Makanya bank di dunia pun, World Bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil, tapi harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah itu damel perangkat. Akhirnya kula ya dadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas iku piro? Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah lara anut aku ya aja takok aku. 20.000 kowe ngajak neraka. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini mboten. Nah, mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Goden yo mari riba, riba iku ya mergo den. Saiki sing utang iku ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri yo tukang. Mulane BPKB-ne udah pinter-pinter. Nak sekolah do suwi ya? Apa sediluk? Ada enggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% sak kampungmu. Enggak, maksudnya dari satu kampung itu sing BPKB ra sekolah pirang persen? Pira? 0%. Oh, no. Pira to? Ana sedaya iku berarti wong kusuk. Weling mesti iki tukang gadekno. Pirang persen Kang Ali? 10 ana. Dari iki ora ono. Jek ono 10. Ono. Piro pirang persen ya? Sedoso tok. Kalau sertifikat tanah akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolah ya apa akeh ning omahe? Oh, berarti nak motor, mobil akeh sing sekolah. Nak rumah akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasihat. Kulon mboten sombong, kulon nganti sakniki belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kerok ngaramno kredit, aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal. Lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Lucu kan? Nak kowe kan pantes ora pati kiai. Kan lucu kan? Wes lucu, boy lucu. Tapi ora haram. Haramno sampe ra di mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai rapati alim ra apa-apa. Nak sing alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan enggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takokane wong aneh-aneh. Wis aneh. Kemudian kadang ono wong dibojo nganti loro, sing lanang loro. Ini perkara ini gitu. Mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan, akhirnya sing wedok wani rabi. Waline wani ngrabekno. Jebule klaim bojo pertama tidak mencerai. Akhirnya kan dibojo loro. Lalu iddahnya itu iddah dari siapa? Itu zaman Sayyidina Ali wis ana pertanyaan seperti itu. Duka Sayyidina Ali. Sayyidina Umar zaman Sugeng ya ana pertanyaan seperti itu. Karena kita bisa apa coba? Kita di kehidupan masyarakat itu bisa apa? Artinya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong. Ada informasi menceraikan. Lah anak rondo ayu sing Izaud Sani itu kok kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rabi. Lho beda nak setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan ta ora. Tapi nek wayu kan ono kabar rabi kan apa kabar diceraikan kan wis cepet nang. Lho kok coba bayangno masyarakat itu gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa coba? Wis kadung terjadi coba. Itu zaman Sayyidina Ali ya ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa? Sayyidina Umar ya ada pertanyaan seperti itu.
Makanya terus kita ini mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud. Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Di fikih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak yang mangkel itu anaknya didokok meja. Pakani kitab. Jadi orang rafa mau ngamuk ngono tok. Saya punya teman hafal Quran, tiap deres itu pertama gak apa-apa, bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rafa. Ya tetep dhe anak, ya tetep lucune wong wedok kan ngono. Ngamuk lah ya tetep ae dhe anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau di tonggo itu tukaran terus, tapi anaknya ya tetep kan. Neng kene padha. Alhamdulillah bagus. Jadi tukarane ya terus, gawene anak ya. Ngono nganti tua ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh kok terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran entuk rahmat. Lho rino tukaran bengi entuk jatah. Soalnya urip wis pokoke karis, pokoke syukur napa? Syukur. Serau sama macam-macam. Pokoke urip iku syukur. Sing seneng ning donya wis rahmati Allah wis wa rahmati wasiat. Sarai iso rahmati Allah dibatus keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso wa rahmati wasiat. Sing ora iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulan kula nu termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin untuk dinasihati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah, ya mesti Allah, tetap rahmate ku luwih jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Ya nyatane yo, coba kalau kita memenuhi standar fikih. Iku wis pegatan kabeh. Bojo ra iso nafakahi oleh di fashun nikah. Mbok bojomu kok cacat sing ngilangi syahwatmu ya iso oleh di wis ruwet-ruwet. Kula iki eling dawuhe Mbah Mun. Ngaji fikih. Nak sugih wajib nafakahi 3 mut mbok pira. Nak sedengan 2 mut. Nak melarat sak mut kuwi ana urutane. Nak ra iso nafakahi sakmene boleh fashun nikah. Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Mbah Mun ngendikan ini. Iku apa-apa kawin apa-apa dagangan. Mergo kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum sing rada aneh, yen fikih aneh. Jika dalam 1 hari 2 hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minangka utange zaud, utange suami kan gitu. 1 bulan bojomu utang tangga ning toko untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utange zaud ta zauja? Zaud. Tapi dhewe Mbah, untunge wong Indonesia ora ono di pikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne di rezeki ya disaur dhewe. Kemudian nek sing lanang wis ketok ustaz, malah sewenenge pol, di guru mubal, di bojo mubalek wis sewenang. Pemenang nek bojone khotib wis sewenang wis kan apa kowe. Omone hafid ngono sewenang. Hafid, khotib, mubalek, ustaz itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari apa kewajiban nafkahi. Yo kan ngerti. Lha iki takoki ustaz jeneng arep ya. Jadi barokah status ustaz itu mertua ya sewenang. Gak kodak nafkahilah ya sewenang. Pemene iso nyuwuk sithik-sithik oh sewenang wis. Alhamdulillah yang ngimami tahlil sewenang. Sewenang. Mesti ku anggap ae wa rahmati wasiat kulas. Rahmati Allah iku nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae. Jadi cara Mbah Mun fikih ora setuju. Jadi apa mau apa dagang. Jadi oleh bojomu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300.000. Terus ustaz teko khutbah, utangem. Tapi itu enggak terjadi. Sing wedok malah kerja dhewe, sing kiai ini dimotivasi. Pak, kok kiai untuk langsung kerja aku, Pak. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Santrine nggak ketemu kancane, alhamdulillah barokah bojoku sing kerja aku mulang tok alhamdulillah. Iya melanggar hukumnya pangeran alhamdulillah. Ya aturane ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi piye ku sing mlaku? Mbok dhisik wali songo le ndonga mbok piye iso fikih Indonesia rubah kabeh.
sangka tajibu ala zauji nafaqatu zaujati. Fikih Indonesia gak wali zaujati nafaqatu zaujiha. Jadi fikih rubah. Berhak bagi zaujah menafakoi zaujiha. Jadi kan fikih kan tajibu ala rajuli atau ala zauji nafaqatu zaujati. Tapi in Indonesia gak. Pokoke endi sing ngono dinggo. Mustate ra apa-apa. Wis akhire mulane dhewe Mbah Mun, apa omah-omah apa dagang gitu. Perkarane tadi nak istri itu utang, cara hukum minangka utange. Ya nak utang alpat tuntas. Maksudnya utang sing go harian, utange alpat Fortuner ya gak kuati ya. Pemene kartu kredit terus. Cerita ya jadi Allah niku pun menyindir kula jenengan. Dadi ayat sing paling panjang ning Quran iku ayat den. Mergo anggere wong diutang mesti ruwet terus. Kowe tau ngapal Quran pusing-sepusing ayat den. Sak lemper ya, sak halaman ya, sak raya bener gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl terus wala ya'fakatibun ay yaktuba kama allamahu wa fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yaqas minu syai'an terus fa in kana ladzi alil haqqu safihan aw dhaifan aw la yastatu yumillahu wa fal yumlil wa yumlil. Iku pangeran oleh nyindir cek apike. Nak wong sing ngutangi iku rondok goblok utawa pinter. Jadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih. Mulane bingung nang donya. Yang kadang profesor doktor iku kerja ning pabrik. Sing duwe pabrik ora tau sekolah. Kadang ustad iso maca muin, mulang ning yayasan. Lho pendiri yayasane ora iso ngaji. Akeh ta ron. Mergo wong ngerti Gus, iku fenomena apa? Ya fenomena warahmati wasiat. Akhirnya wong bodoh iso mimpin wong pinter. Yang sama comuin mulang ning yayasan. Mau anak buah. Ketuaan ora tau ngaji. Mimpin ning wis ngarep direktur. Sing iso maca muin, "Ustaz, ayo maju ke depan." Aduh, patekna uang tenan. Aduh. Amit-amit tenan. Peneliti ngono, doktor, profesor ning pabrik. Coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngene iku ora tau sekolah sing ngarep. Profesor siap. Ini siap tok digaji. Wis pengiran wis donya wis iman wis pengiran wis kabeh kersane pengiran ikhlasno wae. Wis ngono kersane pengiran wis ora usah. Mane sampe wong alim dhisik ono duwe siir. Siire ku rodok kacau, tapi kula apal siire. Mergo yo mangkel, aku mek siire ku mangkel. Ya mangkel kan, karena si Eri ku bully manusia, tapi ya itu kan. Hadal ladzi hayyaral anama qatibatan was hadal ladzi hayyaral anama qatibatan wa sayyaral alim wazintiqa. Ngene awalnya gini. Kam akilin ayat madzhabi. Ada yang ditulis kam alimin, tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin ayat madzhabi. Kam jahilin talqahumar suko. Hadal ladzi khayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimal dikhri rozintiku. Mulane aku mbek sair iki ra setuju sing bet separo terakhir. Rodok kacau. Kam akilin ayat madzhab banyak pakar ekonomi. Tapi akhirnya saking bingungnya madzhab ekonominya itu akhirnya ra pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa ya? Delok retail. Wah, kayaknya prospek. Bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana ora sida kerja. Mungkin kalau Kudus kota kretek, wah berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh, perizinannya susah, gak sido meneh. Sementara wong bodoh pe kerja wae. Ngerti-ngerti suge. Mulane kam akilin ayat madzhabu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter ora pinter, iku mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah, kalau orang Kudus, kiai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah nyai. Ono sing apal tahlil penting mlokah mlaku. Tahlil iki, bar tahlil untuk berkat sesuk ono mati is berkat meneh, bariku ono wong kawin berkat meneh. Ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki jek ngapal iku eksperimen.
Wong bodho ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarong ya adol. Ngerti-ngerti. Wong bodho gak. Wong sing pinter kan gak. Saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarong prospek, bareng mikir. Tapi kan orang beli sarong itu setahun 2 kali. Akhirnya ra sido. Itu jenis kam akilin ayat madzaibu kam jahilin talqahu marzuqa. Terus hadzal ladzi khayyarul anama qatibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal sampean profesor, doktor, tata negara. Kadang dipimpin presiden sing sekolah ini fakultas kehutan. Nak pengiran sing ngersakno ki apa sih? Ya semua udah pengiran. Kowe kudu rido, iku kersane pengiran apa. Jadi nak takut hukum tata negara ya takut. Gimana Pak ini menurut hukum tata negara? Ya jawab menurut kongkon atasannya. Dia ada bantah, jenengan yang presidennya malah dipecat malah repot. Kayak aku ketua yayasan menangan. Pak, golekno takbir sing olehno santri ditariki dhuwit. Semua alim golek takbir. Sing ketua yayasan santai wae. Wis ketemu Pak takbir. Nasib. Suku pangeran wis gak iso dilawan. Dewe jenenge hadzal ladzi hayyarul anama qatibatan. Ini yang membingungkan manusia. Banyak loh. Direktur ekonomi yang orangnya sekolahnya di insinyur. Tapi kebalikannya yang nangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya itu filsafat. Ora ono hubungannya. Nah, yang bed terakhir itu yang kamu harus gak percaya, itu bahaya kalau kamu percaya. Wasayyarul aliman nikhriro zindiko. Fenomena itu menjadikan banyak orang pinter yang menjadi kafir zindik. Itu yang saya kurang setuju karena masa segitunya itu kan selama ini kita tahu begitu ya mau guyu-guyu takdir. Ya misalnya wong alim somoco muin dipimpin ketua yayasan sing ra iso ngaji. Kowe dadi kafir zindik apa mau menamuni takdir? Nasib ya berita. Artinya bed yang terakhir itu kita enggak ikut itu loh. Masa sampai segitunya apa? Wasayyarul aliman nikhriro zindik. Fenomena itu menjadikan wong sing alim tahqiq dadi kafir apa? Selama ini kan enggak sampai segitu. Enggak sampai lah. Mau geremang-geremang meneh apa? Nasib. Gelar apa Kang? Dokter. Kerja apa ning pabrik iku? Pangkatem apa? Biasa anak buah. Lah ketuane apa? Ratu sekolah. Itu kira-kira jadi kafir zindik apa mau muni wiridan nasib? Nasib. Alhamdulillah. Wis ra usah nganti. Lho nggih memang seperti itu. Kalau nek kecelok wong alim, kadang ibu tuku ini. Saya itu pernah haji plus. Ya model bodoh. Ora bodoh ngenyek wong. Bodoh. Haji di kursus sampai mutawif sing potongane iku maca takrib ora iso. Yo dituwurano detail batin sembrono. Dosa gede tenan iki kok. Kene maca kitab sak foto-foto diterangno. Matane wong. Apa dalilnya kalau bisa romyul jimar qobla zawal? Kan dekne iku karena rapati ngalim, dadi standar wae. Angger romyul jimar ya ba'das zawal. Wes ya SOP standar operasional. Lah sing kelompok sing alim wong telu. Akhirnya cocokan mbek kula. Sing waras ngalas mbarno sak uni-unine. Sing jelas malaikat do tersinggung wong alim diomongi ngono panjang. Ruwet ra karuan. Dijak nafar awal mau tenan. Padahal negara inginnya kita nafar awal karena shiftnya kloter itu harus sudah cabut dari Mina. Dia enggak mau. Yes. Melok bodoh akhirnya. Gusti hari-hari ini kula ikhlasno dadi wong bodoh timbang geger. Timbang apa? Kita ini kan sinau kitab nganti sak boto-boto sampai roh carane balang jumroh iku sapike watu saka Musdalifah. Kita ini sebagai wong alim kan tahu-tahu tanya, apakah semua batu sah apa enggak? Terus sampean asal batu apa syaratnya harus dari Musdalifah? Lalu kalau batu bekas yang dipakai kemudian bekasnya, boleh enggak dipakai? Kene pikirane wis tok kono SOP. Standar apa? Kan ribet. Ngadepi wong bodho ribet. Kono posisi ketua rugu. Lah aku ya mau mikir, padahal ngetok nang alim malah dikongkon mimpin malah repot. Wis bayar kon mimpin, wah moh. Nah, akhirnya bodoh.
Tapi jenenge wong alim ya tersiksa. Tersiksa loh Kang, dadi wong alim terus dijak bodoh tersiksa. Ya wiridane mau petir. Petir.